أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يعلون الأدبار وكان عهد الله مشغولا. Artinya, dan sungguh mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang atau mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabkan. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Permisa, kembali lagi di Senja Berkah Pasti Berkah. Waduh, asik banget ya tadi kita ngomongin tentang bertanggung jawab ya. Soalnya relate banget sama kita berdua yang hari ini lagi kepanikan ya permisa ya, gara-gara ada yang ketinggalan gitu loh. Kalau Kak Dwiki tadi yang ketinggalan apa? Flash disknya. Gak tahu ketinggalan atau hilang ini. Kalau aku ketinggalan lipstiknya mama, aduh astagfirullahalazim. Nah tapi nih Pak Ustadz nih, Kinan ada pertanyaan buat Pak Ustadz nih. Kan kalau tadi barusan Pak Ustadz mention katanya kalau misalkan lupa itu sebenarnya tidak berdosa gitu ya. Karena itu kan ketidaksengajaan dari sifat manusia. Nah tapi kalau misalkan halnya itu lupa, tapi lupanya gara-gara lupa sholat. Nah itu berdosa atau enggak nih Pak Ustadz? Sesuai hadis Nabi yang tadi saya katakan, jadi urusan dosa atau urusan lupa, satu lupa yang tidak termasuk ke dalam dosa, nomor kedua dosa yang termasuk lupa yang termasuk itu ke dalam kategori dosa. Yang pertama ya sifatnya kita kepada manusia, kalau itu sifatnya lupa, kita kembali saja sesuai konsep anisyanu mahalul hoto wanisyan gitu ya, al insanu mahalul hoto wanisyan, bahwa sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah kalau dalam urusan sholat seperti lupa kita akan mengerjakan sholat, kita harus hati-hati dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musholin, celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, kenapa orang yang mengerjakan sholat itu bisa celaka? Ang sholatihim sahun, yaitu kan, yaitu orang yang mengerjakan sholatnya dalam keadaan lalai. Jadi waktunya itu dinanti-nanti gitu. Oh itu juga udah dosa ya? Ya sudah dosa, itu kan. Soalnya kita juga suka melalaikan gitu. Nanti gitu ya. Nanti bentar ada lagi. waktu. Gimana tuh mepet-mepet gitu ya misalkan. Ya kecuali gitu. Jadi alasannya itu bersifat syara gitu. Jadi bersifat syara itu yang tidak bisa ditinggalkan. Ya kalau cuma main game, kalau cuma main HP atau nonton film, gitu cuman nanti aja sholatnya baru belum iklan gitu. Kalau sesudah iklan nanti baru kita sholat. Ya itu mah termasuk fawailul lil musholin, celaka bagi orang yang mengerjakan sholat. Serem banget ya. Tinggal Teh Kinan pilih, dan Kang Diki mending sholat mending enggak gitu. Yang sholat celaka, yang tidak sholat apalagi, berarti mau yang mana? Ya mending tetap sholat ya Pak sholat. Ustadz. Ya itu. Jadi konsepnya kita kalau sholat kita ingin menjadikan sebuah keselamatan bagi kita, berarti sholat itu jangan sahun, jangan dilalaikan, tapi sholatnya itu harus khosiun. Ya, pertama khosiun itu khusyuk, yang kedua cepat, gitu kan. Jadi cepat itu bukan berarti rokaatannya begitu adan tiba ya kita langsung wudhu, langsung kita mengerjakan sholat betul seperti sekali. Tapi kadang Pak Ustadz jujur aja kita kadang malas Bener ya. banget, iya bener Kang Diki. Tapi ini kan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertanggung jawabkan. Bagaimana sih Pak Ustadz tips dari Pak Ustadz nih menghilangkan rasa malas dan meningkatkan rasa tanggung jawab kita kepada aturan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Memang begini, sifat malas itu pasti adalah gitu ya kan kepada setiap insan. Ya makanya kita jadi sifat malas, sifat kita ingin khusyuk memang berat. Makanya itu termasuk dalam kategori mujahadatun nafsi, perang hawa nafsu. Makanya kalau kita ingin
kita itu khusyuk, kita ini cepat tanggap dalam mengerjakan perintah Allah sesuai wa innaha lakabiratun illa alal khosiin, bahwa mengerjakan khusyuk itu adalah pekerjaan yang sangat berat gitu. Terus tipsnya seperti apa? Ketika kita itu pengen khusyuk, pengen hilangan dari lalai ya seperti dalam sholat gitu kan. Ya, tips pertama, ketika kita ingin khusyuk dalam mengerjakan sholat, ketika datang adzan, baik adzan duhur, adzan asar, ya bukan berarti kita harus buru-buru gitu kan. Seperti kalau petani, ya kalau di kebun, kalau di sawah, bukan berarti begitu datang adzan kita langsung wudhu, langsung sholat. Iya. Kita tidak merasa bahwa itu badan kita itu penuh keringat gitu kan, badan belum bersih. Kadang-kadang kan mau sholat itu cuma wudhu doang, kan itu tidak akan menghasilkan sebuah kehusuan kalau kita keluar keringat. Pertama, istirahat dulu selama 5 menit gitu kan. Capek kita sudah hilang, badan kita sudah kering gitu kan, dari keringat atau dari perjalanan juga. Jangan begitu turun dari kendaraan kita langsung sholat ya, langsung wudhu terus langsung sholat, tapi ada jeda dulu 5 menit lah gitu kan, sampai hati kita itu tenang, keringat kita udah kering, baru kita mengerjakan wudhu. Terus tips yang kedua, jangan terlalu banyak makan. Betul. Ya kan? Buat ngantuk. Ya, buat ngantuk. Nah gitu. Kalau kita kebanyakan makan, pertama akan menghasilkan ngantuk, gitu kan. Sementara ngantuk itu awalnya itu ya dari ini nih, dari rodail qulub. Jadi rodail qulub itu ya makanan yang terlalu banyak itu akan menghasilkan ngantuk. Sementara sudah ngantuk itu otak kita tidak akan berjalan. Lalu di sini adanya kotoran-kotoran hati. Betul. Ya, kalau sudah ada kotoran hati, akibat otak kita tidak berjalan karena keseringan tidur atau kebanyakan makan, maka akan menghasilkan qaswatul qulub. Qaswatul qulub itu kerasnya hati. Jadi yang namanya keras hati itu ketika ada adzan itu ya, terdengar suara adzan itu, cuek gitu, enggak refleks gitu. Ya, jadi seperti itu. Benar banget Pak Ustadz, benar banget. Soalnya Kinan juga suka gitu, habis makan kenyang gitu, aduh malas buat wudhu, bentar dulu lah tuh, aku turun dulu. Tapi dikit juga teringat Pak Ustadz, kalau misalnya kan makan ya buat ngantuk, Yeah. ini sebetulnya kalau dalam bulan Ramadan Pak Ustadz, buka puasa dulu atau sholat dulu. Nah, kalau Kinan kan biasanya tuh harus ngebatalin dulu gitu, baru sholat. Kalau Kang Diki gimana biasanya? Saya makan dulu, baru sholat. Yang benar ini yang mana Pak Ustadz? Memang dua-duanya sih benar sebenarnya. Ya pertama kan ketika adzan maghrib tiba, ada perintah untuk kita berbuka puasa, kan itu diwajibkan kita itu untuk makan takjil dulu gitu kan. Betul. Tapi ketika kita sudah makan takjil, perut kita belum kenyang, apalagi ketika kita mau mengerjakan sholat, terus pikiran kita itu Udah ingat makanan. ingat kepada benar, makanan. Ya lebih baik kita makan dulu. Daripada nggak husu? Daripada nggak husu gitu. Tapi porsi makannya jangan terlalu banyak. Jangan ya mentang-mentang tadi siang kita nggak makan, pas adzan maghrib seolah-olah kita itu balas dendam gitu. Jadi makan gitu yang banyak, yang akhirnya kita mau sholat aja itu malas, apalagi nanti kalau kita mau mengerjakan sholat tarawih, jadi akhirnya ya malas gitu kan, seperti itu. Jadi pertama mau makan dulu terserah, biar ketika kita mengerjakan sholat jangan sampai ingat makan. Apalagi kalau kita bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat maghrib, lebih baik makan itu diterakhirkan atau sesudah sholat maghrib. Makanya porsi makan ketika kita takjil, ketika kita buka puasa itu kan lebih baiknya itu secukupnya gitu. Jatuh, ingat pemirsa di rumah, bukan balas dendam. Betul. Visi udah seharian puasa nggak minum langsung gluk 1 galon ya. Malah kembung yang ada ya. Nah, Kang Diki dan juga Pak Ustadz Tatang nih, ini nanti kita bakalan lanjut lagi nih karena kita juga masih penasaran banget tentang bertanggung jawab ini ya Pak Ustadz ya. Tapi nih buat pemirsa yang ada di rumah
yang mau nanya-nanya tentang pertanyaan terkait bertanggung jawab nih tema hari ini atau misalkan di luar itu juga nggak apa-apa nih tentang keagamaan. Boleh banget langsung aja menghubungi kontak kami di 0813 944 77912. Dan jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.